Selamat datang Jawara Jakarta. Dan tentu saja malam hari ini merupakan malam yang cukup membahagiakan begitu ya. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan dari hasil penghitungan cepat mengunggulkan pasangan nomor urut 3. Anies Rashid Baswedan dan juga Sandiaga Salahuddin Uno. Malam hari ini pemirsa suatu kehormatan bahwa kami dari tim iNews TV mendapatkan tamu kehormatan yang sudah bersedia hadir berada di tengah-tengah kita pada malam hari ini dalam Breaking News. Selamat datang Jawara Jakarta. DKI Jakarta dari hasil penghitungan cepat, Sandiaga Uno sudah berkenan untuk hadir berada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Sebuah kehormatan. Selamat malam Bang Sandi. Selamat sekali lagi. Boleh sekalian kita duduk di atas. Bang Opik. Siap. Sukses ya Bang Opik ya. Terima kasih sudah menyambut Jawara Jakarta saya pada malam hari ini. Sekali lagi berikan aplaus yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ucapan selamat tentu saja diucapkan begitu ya kepada Bang Sandi. Kita masih menunggu Pak Anies ya untuk hadir pada malam hari ini sebagai bentuk kehormatan juga untuk bisa hadir. Dan juga malam hari ini malam yang juga membahagiakan bagi kami karena tamu-tamu kehormatan juga sudah hadir. Babe selamat malam Be. Terima kasih Be sudah hadir pada malam hari ini. Babe ini kalau saya ingat cukup getol sebenarnya membicarakan soal Jakarta. Gemes kalau kata Babe ngelihat Jakarta ini ya. Pengen ada sesuatu yang berbeda katanya. Ada banyak unek-unek juga yang ada banyak unek-unek yang mau disampaikan sama Babe. Boleh Be, bener, nanti Be, ya? curhat demi 5 tahun ke depan ya Be ya. Oke. Kemudian seorang pakar politik juga ada Mas Gun Gun Herianto. Selamat malam Mas Gun Gun. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Pak Bambang Wijoyanto selamat malam Pak. Suatu kehormatan Bapak mau mampir pada malam hari ini untuk bisa bersama kami begitu ya. Berbincang dengan Jawara kita, Jawara DKI Jakarta. Bang Sandi boleh duduk. Silakan, Bang Sandi. Silahkan. Oh, contekannya udah banyak. Oh, udah ada contekannya. Saya belum nanya apa-apa loh, tapi contekannya sudah banyak. Pantun ini. Oh, itu pantun. Pantun yang sengaja disiapkan untuk Bang Opik kayaknya. Waduh, itu nanti aja Bang. Itu nanti aja kita main pantun. Okay. Tapi yang pasti, Ayo mau tanya nih sama Bang Sandi. Boleh. Setelah jelas-jelas penghitungan quick count tadi, perasaannya gimana nih Bang? Rasa-rasanya ketika tahu jumlah yang didapat suaranya ini, wah begitu kira-kira. Terbayang nggak sih Bang Sandi Bang? dengan angka Kira-kira, yang diperoleh dari hasil quick count? Ya pasti pertama-tama bersyukur ya. Kedua saya langsung mikir gimana caranya rekonsiliasi. Ngebangun kebersamaan yang selama ini berbulan-bulan kita masuk ke sebuah perdebatan yang hangat sekali. Terkadang memecah belah kita dari keluarga, anggota keluarga, teman, semua jadi berbeda pilihan. Saya berpikir bagaimana cepat langsung merangkul. Bagaimana kita bisa Jakarta yang hari ini sudah menentukan pilihan bisa segera dipersatukan dengan sebuah kegiatan yang tentunya membuka dialog. Bagaimana membuka dialog dengan Pak Basuki, Pak Jarod juga dengan pendukungnya bahwa kami Anies Sandi hadir untuk mempersatukan dan kami akan menjadi pemimpin bagi semua. Bukan hanya kepada yang memilih kita, tapi yang belum memilih kita sekarang akan menjadi juga bagian daripada Jakarta yang akan kita perjuangkan untuk maju kotanya dan bahagia warga. Oke, artinya sudah tidak sabar sebenarnya untuk langsung terjun kepada masyarakat begitu ya. Mengapresiasikan atau mengaplikasikan apa yang sebenarnya sudah sering disampaikan pada saat masa kampanye. Bang Sandi ini juga salah satu yang mungkin dulu kita tahu Bang Sandi adalah seorang pengusaha yang jarang mungkin berada di tengah-tengah masyarakat. Selama kurang lebih hampir 1 tahun ya Bang Sandi ya. Saya total berada. 18 bulan. Misalnya. 18 bulan artinya. 18 bulan. Wow, sudah lebih dari 1 tahun berada di tengah-tengah masyarakat begitu. Sekarang Anda dari hasil quick count dinobatkan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Bagaimana Anda melihat untuk Jakarta untuk saat ini? Jakarta sangat-sangat berpotensi dan kita punya luar biasa kalau kita lihat sumber daya yang kita milikin dan
hari ini Jakarta menunjukkan kedewasaannya dalam berpolitik. Warganya sangat matang, berdemokrasi, dan kita kalau misalnya bersatu, kita memiliki kemampuan untuk membawa maju Jakarta, dan kita pastikan juga permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ini bisa kita berikan solusi. Dan yang terpenting juga bahwa warga Jakarta yang selama berbulan-bulan kemarin lelah sekali gitu. Lelah ya. Lelah banget katanya. Terbayarkan dengan sebuah perhelatan demokrasi yang sangat indah menurut saya. Ya. Menunjukkan bahwa kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Jakarta itu bukan hanya sebuah jargon demokrasi, tapi kita bisa menghadirkan demokrasi yang sejuk, demokrasi Pancasila yang saling menghargai, saling menghormati. Sama demokrasi yang sehat. Dan demokrasi yang sehat, Istilahnya jujur, begitu. adil, dan Iya, demokratis. iya. Iya. Kalau Anda lihat dari putaran pertama dan juga putaran kedua, Bang Sandi tentu banyak sekali perbedaannya. Lebih keras ya di putaran kedua, benar nggak Bang Sandi? Enggak juga. Oh nggak juga katanya. Kalau Lebih dikatakan berat mana Bang kalau mau tahu, boleh tahu Bang? Sama aja. Sama aja. Yang beda bahwa pas putaran kedua kan waktunya lebih sempit. Terus udah gitu pola kampanye lebih banyak di penajaman visi misi. Ada satu debat. Dan yang menarik di putaran kedua ini justru pesan kita yang kita ingin sampaikan itu harus betul-betul bisa ditangkap oleh masyarakat. Nah, kita butuh sekali media dalam menyampaikan pesan-pesan kita. Walaupun saya sudah mengunjungi lebih dari 1.300 titik, yang paling baik untuk menjangkau warga masyarakat adalah media. Oleh karena itu kita juga pada saat ini ingin memberikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada kru dan rekan-rekan media yang telah membantu proses demokrasi ini. termasuk juga masyarakat dong yang juga turut membantu ya. Dan juga dengan masyarakat. kelancaran Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Banyak yang membayangkan bahwa putaran kedua ini akan lebih menyeramkan sebenarnya Sangat dibandingkan dengan putaran pertama. Isu yang berkembang begitu ya, kemudian pemberitaan yang ramai belakangan. Kalau menurut Anda sendiri Bang Sandi, apa sih yang sebenarnya menjadi keuntungan Anda begitu di putaran kedua ini sendiri? Kami melihat bahwa penajaman visi terhadap lapangan kerja itu ditangkap masyarakat. Jadi di awal-awal putaran pertama saat Mas Anies baru bergabung di dalam pasangan calon nomor 3 ini, kami memerlukan beberapa waktu dan beberapa observasi di awal bagaimana Mas Anies dengan kemampuannya berkomunikasi dan fokusnya di bidang pendidikan bisa kita kawinkan dengan platform kampanye saya yang sudah jalan sekitar waktu itu sudah jalan hampir 9 bulan. Ya, Bang Sandi lebih jalan terlebih dahulu ya pada waktu Dan itu ya. lapangan kerja ini menjadi isu yang sangat utama. Yang kedua, Mas Anies berhasil menepis isu bahwa KJP akan dihentikan. Dan Mas Anies secara meyakinkan bisa memberikan pesan itu kepada warga Jakarta. Jadi dua isu utama itu bisa berhasil kita angkat, dan isu ketiga yang sangat hits adalah program biaya hidup yang lebih terjangkau, termasuk rumah dengan DP 0 rupiah, program OKO Trip, dan program-program kesehatan OKO Care yang akhirnya bisa ditangkap oleh masyarakat dan menjadi pamungkas waktu pas debat final. Jadi kami merasa memang ini adalah tugas kita. Sekarang kita harus berhenti berbicara mengenai kampanye, berhenti berbicara mengenai diferensiasi. Kita sekarang justru cari persamaan kita dan kita melangkah, mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan kita pastikan Jakarta sejuk, teduh, dan kita bisa membangun masa Dan transisi damai. yang damai dan bisa menghasilkan terobosan atas solusi-solusi yang diperlukan oleh warga Jakarta. Oke, lupakan kampanye tapi jangan lupa sama biasanya janjinya ya. Biasanya kalau pemimpin baru terpilih, rakyat pasti bertanya nih, program apa nih biasa diprioritaskan dalam 100 hari pertama? Waduh. Kira-kira biasanya begitu kan? Iya. Ya kan biasanya. Kalau yang di depan ini pasti jawabannya saya pengen punya rumah. Sampai punya rumah. Bakal kewujud gak ya nanti punya rumah gitu kan? Iya. Mungkin lah ya Ada- Mas Andi ya. Ada beberapa program yang sebetulnya sih terakhir-terakhir itu banyak diterima masyarakat, seperti program Jomblo. Nah, Kartu Jakarta Jomblo itu lumayan dapat ya penerimaan yang bagus di masyarakat karena OKOC itu OKOC. ternyata bisa meningkatkan
daya saing atau nilai jual dari para jombloan dan jomblowati Oke, gitu. berarti berhasil ya dengan program OKOC-nya itu ya. Oke, tapi ngomong-ngomong sebelum saya break, capek nggak sih Bang 18 bulan keliling melihat segala sesuatu yang ada di Jakarta? Rasa capek fisik itu menjadi terbayarkan dan lupa total begitu saya melihat antusiasme dari warga yang ingin mendengar program-program dan ingin berkomunikasi langsung dengan calon pemimpinnya. Jadi tiba-tiba 10-12 titik yang saya lalui per hari itu terbayarkan. Badan itu nggak menjadi capek karena kita lakukan itu semuanya dengan penuh kesenangan, penuh kebahagiaan, dan interaksi itu, silaturahim itu ternyata menghasilkan beberapa cerita-cerita yang tidak akan pernah saya lupakan. Oke. Bahwa warga menaruh harapan begitu besar kepada calon pemimpinnya. Ya, artinya hubungan Anda dengan masyarakat pun dengan warga sekarang sudah terjalin cukup erat begitu ya. Itu adalah sebuah keuntungan sebenarnya Bang Opik. Kampanye ini kan biasanya putaran pertama mau putaran kedua pasti banyak menyita waktu, energi dan segala macamnya. Iya dong. Ini ngatur waktunya waktu sama keluarga gimana nih Bang? Sama Waktu itu, keluarga? Bang. Sama keluarga. Waktu itu gimana ya? Kok bisa benar-benar melanggeng lancar lah istilahnya gitu Bang? Bang Opik pengen niru soalnya. Kalau Bang Opik lihat memang keluarga ini harus mendukung secara penuh. Ya. Karena waktu kita berangkat subuh, pulang udah di atas jam 12 udah waktunya tahajud. Iya. Jadi saya beruntung Nur istri saya dan anak-anak memberikan dukungan full support dan kita ganti kuantitas dari waktu kita bersama-sama dengan kualitas dari pertemuan kita. Jadi kita pastikan bahwa interaksi dengan keluarga tidak pernah terputus. Oke. Dan kita hasilkan hubungan keluarga yang justru mendukung program kampanye kita kemarin 18 bulan. Oke, baik. Kita masih akan ngobrol lagi pemirsa dengan calon gubernur DKI Jakarta, Bang Sandiaga Uno, dan juga kita masih menunggu dengan segala hormat begitu ya. Semoga Pak Anies memang bisa hadir pada malam hari ini bersama kita di tengah-tengah kita untuk melengkapi kebersamaan kita dalam Breaking News. Selamat datang Jawara Jakarta. Kami kembali sesaat lagi.